Ya? Sudah baca materi dari Pak Haji ya? Ya, bagus, bagus, bagus. Sekilas baca jurnal. Hanya mungkin untuk persiapan gitu Pak, Ya. kan ada penelitian kuantitatif, Ya. ada kualitatif gitu. Iya, iya. Yang menurut Pak Haji lebih efektif Pak gitu ya, maksudnya nggak punya arah jelas gitu. Ya. Mana nih Pak yang disarankan sama Pak An nih? Tergantung masalahnya Pak. Jadi gitu. Iya, tergantung masalahnya. Jadi kalau metode itu kan cara. Cara itu tergantung bendanya yang akan kita olah kan. Yang diinginkan dulu apa? Kalau mau membuat sesuatu harus jelas dulu bendanya, baru caranya seperti apa. Jadi tidak bisa dipaksakan satu tujuan dengan cara tertentu. Itu. Nah, jadi kalau mungkin di awal hipotesa awal itu juga menentukan, Pak ya? Iya. Apakah kita kualitatif? Iya, iya. Makanya kata kuncinya nanti dari fokus. Nanti insya Allah akan ada terus materi-materi yang secara beruntun. Kalau tidak salah kan sudah ada format tesis untuk pasca kan sudah saya kirim juga kalau tidak salah. Sudah lihat. Tapi belum Pak. Terus terang ini selesai. Ya, hanya kalau yang sudah ini memang semuanya kuantitatif. Yang sudah belum ada yang kualitatif. Belum ada karena berkaitan juga dengan kesiapan para pembimbing yang lain juga kan. Iya. Ya, kalau saya sih udah biasa di S1 itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif sih enggak ada masalah gitu. Nah, tapi kalau penelitiannya saat sekarang ini banyak bahan yang untuk kualitatif dalam kondisi corona ini. Banyak kualitatif ini karena kalau untuk kuantitatif agak susah gitu ya. Tapi untuk kualitatif ini sebetulnya banyak bahan gitu. Ya, tapi kan penelitian angkatan Pak Aswar ini pasca paling ya. Arwan, Pak. Ya, pasca kan, pasca. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya. Nah, Bu Ike masuk, Bu Ike. Bu Ati, udah nggak ada masalah adanya Bu Ati? Suaranya? Udah jelas Bu Ati? Bu Ike nih, Bu Ike juga masih ya. Nggak tampak di layar saya, nggak tampak yang lain Pak ya? Oh gitu? Iya. Atau di ya itu atau mungkin ya ini ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Ike. Bu Ike nggak kelihatan Pak? Ya Pak, udah Pak. Udah. Enggak Pak Arwan, Bu Ike kelihatan nggak? Enggak. Sebentar. Ada Pak. Nah, sekarang Pak Arwan. Bu Ike kelihatan semua? Ya, lihat Pak. Pak Azwar kelihatan Pak Azwar nggak? Siap, kelihatan. Iya. Semua dengan gambar payungnya. Yang satu siapa ini gambar payung nih? Gambar payung ini Bu Ati. Bu Ati pengen ditutup anunya dia, pengen ditutup. Namanya Pak Dudi mah. Ya itu punyanya Pak Dudi. Nah, Bu Atinya kelihatan lagi nih. Bu Ati trouble di komunikasi. Anunya dia, connecting komunikasinya nih. Bu Ike sudah lancar. Ini baru 3 orang nih. Semua ada 5 ya? Berlima Pak. Belia belum dengan Muhani Pak. Nah ini, ya mudah-mudahan yang akan datang bisa lancar ini ya. Ini kan paling tidak kita bisa ketemu seperti inilah. Materi utuh tetap paling efektif melalui classroom ya, karena kalau di
video ini kan cuma 40 menit kita bisa bertemunya. Jatahnya cuma 40 menit. Nggak lama. Gimana Bu Ati? Senyum aja, nggak ada suara dia. Jadi di pabel. Udah seneng lihat gambarnya, udah seneng Mbak. Ya. Baik, kita coba aja sambil nunggu, mungkin ada yang lain ya. Obrolan-obrolan ini aja dulu, atau bisa dilihat. Bapak-bapak bisa melihat seperti ini. Bentar. Ya. Bisa melihat tampilan, bisa? Ada kelihatan? Bisa. Ada? Iya. Ya ini kan mata kuliah kita ini kan? Ya. Ya. Ini mata kuliah kita. Ya, dan capaian ini yang terakhir kita coba. Ya. Jadi tujuan perkuliahan kita ini paling tidak Bapak Ibu sudah bisa menyusun draft proposal tesis. Tapi harus sesuai dengan buku pedoman penulisan tesis dari prodi ya. Nah, tapi ini harus pada punya ini. Paling tidak kisi-kisinya ada di classroom, bisa dibuka itu nanti. Ya. Ada pertanyaan dulu, diskusi dulu tentang ini apa Anwar? Nggak ada. Bisa komunikasi sementara ya. Sementara yang tadi itu yang perbedaan mendasar kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu udah terlalu dalam dulu. Kita beranjak dari tahapan awal dulu aja. Ya. Oke. Ini tujuannya inilah nanti. Nanti ini tujuannya ini nanti. Tujuannya kelihatan nggak nih capaian perkuliahannya? Ya. Ada. PowerPoint Ada, Pak, kelihatan nggak? Kelihatan PowerPoint ya. Kasihan Pak Anwar kecil soalnya. Iya, ini saya bingungin. Kecil kali dia. Aku pakai laptop nggak jalan. Aduh, jadi gimana baiknya nih 40 menit hari ini? Iya. Sebetulnya ingin menjelaskan dulu. Oke. Cek lagi, lihat lagi di materi yang kemarin di-download kan? Iya, dan Bapak Ibu sebenarnya bisa merekam ini percakapan kita. Iya. Bisa merekam, bisa direkam, nanti bisa diulang, dilihat gitu ya, kapan-kapan. Itu kan ada di bawah itu, recordingnya itu. Tombol di bawahnya ada recording, itu bisa direkod. Jadi bisa direkam itu. Saya memperkenankan mahasiswanya untuk merekam. Sebab bisa saja dari saya di stop kan. Tidak bisa, tapi saya silahkan aja. Kita beranjak, orang ini banyak kan tahunya tentang skripsi, tesis, disertasi. Hanya itu. Nah, saya ingin mulai ini dari karya. Kelihatan Bu? Ini Bu Ike, kelihatan Bu Ike? Kelihatan ya Pak, ada Pak. Ini ada karya. Karya kita itu bisa lisan, bisa tulisan, bisa gerak. Nah, yang untuk arah ke skripsi itu namanya karya tulis. Tapi karya tulis ini sebetulnya bisa macam-macam. Beda yang ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Yang ilmiah juga ada dua macam nanti. Ada akademis dan ada non akademis. Yang akademis ada yang kurikuler. Arti kurikuler itu ada, dia itu terjadwal atau tercantum sebagai kurikuler dalam satu capaian keahlian. Nah, inilah yang dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi ini adalah hanya sebagian kecil, ya. Ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Jadi ini sama saja sebetulnya skripsi, tesis, disertasi itu adalah laporan penelitian. Bedanya itu hanya di kedalaman, keluasan, dan bisa terjadi kualitas skripsi itu dia sekualitas tesis.
Sebaliknya bisa saja kualitas tesis sekualitas skripsi. Nah, ini sama-sama laporan penelitian. Nah, itu dulu yang ingin dijelaskannya. Jadi bahwa karya tesis yang akan Anda buat ini merupakan laporan penelitian kurikuler karena keharusan dalam kurikulum kan, dan merupakan karya tulis. Ya. Nah, ini tentang karya tulis nanti bisa diperdalam, nanti bentuknya bisa macam-macam, bisa laporan hasil penelitian, bisa ringkasan ilmiah, laporan teknis, bahasa teoritis, rancang bangun, tinjauan pustaka, ini namanya kajian pustaka. Nah, kita masuk nanti yang berwarna ini adalah laporan hasil penelitian. Ya, sini. Jadi jenis penyajiannya nanti bisa disertasi, bisa tesis, skripsi, artikel, paper, berita, macam-macam. Nah, kita tujuannya nanti dalam bentuk tesis. Jadi penelitian kita ini laporannya bisa di macam-macam dan bisa penyajiannya juga bisa macam-macam. Ini posisi ini dulu aja yang harus kita kenalkan. Nah, jadi skripsi, tesis, disertasi ini adalah laporan hasil penelitian kurikuler. Nah, kita milih yang merah ini yang S2 ya. Apa riset? Mencari kebenaran yang memenuhi kriteria kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran pragmatis, koherensi, dan korespondensi. Nanti kita akan perdalam tentang ini. Jadi kita saja dulu. Nah, ada 3 ciri untuk karya tulis. Struktur sajian, ini tidak sembarangan. Biasanya dibagi dalam 3 bagian. Awal, inti, penutup. Ya. Karya tulis apapun, komponen, substansi, sama di sini, ya. Dan selalu ada daftar pustaka dan abstrak. Jadi jangan lupa setiap ini daftar pustakanya. Bahasa tulis harus ketat, penggunaan diksi, penggunaan kalimat. Jadi maka kalau dalam bimbingan juga ini banyak sekali ini diutak-atik di sini nih. Oleh karena itu saya kirimkan materi kan di Classroom. Harus rajin buka Classroom-nya. Rajin karena materi-materi saya sisipkan di Classroom itu. Ya, Pak Aswar ya? Sudah buka belum Pak Aswar? Sudah kita download, Pak. Iya, yang bahasa ini kan? Sudah. Iya, bahasa, terus contoh jurnal. Cara terus menelusuri jurnal kan? Struktur penulisan sudah. Iya, Alhamdulillah. Berarti sudah banyak, sudah bisa memulai. Nanti pertemuannya akan datang, ya kita bisa mulai melihat fenomena ya. Oke, kalau masih ada waktu. Nah, di sini. Jadi yang kesulitan nih ya, kesulitan hambatan menulis. Ini benar atau tidak? Coba kita simak. Tidak tahu apa yang akan ditulis, bingung. Harap nulis opo gitu jadi Pak Aswargo. Belum ada banyak, Mbak. Nulis tahun itu. Nah, itu kan? Ya, ini dulu ini hambatannya ini dulu apa yang akan ditulis. Ya, nanti ada tekniknya bagaimana kita membuka cakrawala kita ya. Yang kedua, tidak tahu cara menulis. Jadi sudah ada sih bahan ingin ditulis tapi tidak tahu caranya gimana gitu. Nah, ini juga membuat hambatan. Nah, yang berikutnya adalah tidak suka menulis. Tidak pernah menulis. Ya. Dan yang terakhir ini kebanyakan ini. Ya, dia bahan sudah punya, menulis sudah cara menulis sudah tahu. Menulis juga suka tapi sedang dilanda malas. Nah, udah itu. Ya enggak jadi. Itu bawaan Pak. Nah, itulah yang harus dilawan kan itu. Muales. Ya itu mualasnya itu. Nah, ini ada kiatnya. Ya, ingin kiatnya nih. Kiat melawan malas ya. Sering komunikasi secara pribadi dan langsung, baik dengan guru, dosen, senior maupun pakar. Jadi memang harus sering komunikasi langsung. Isu bisa tatap muka, bisa juga tidak tatap muka ya. Tapi komunikasi yang penting. Nah, inilah dijaga ini tuh. Kalau bahasa orang tua dulu hormati guru. Itu aja sebetulnya.
Nah, bersilaturahim kepada guru juga merupakan penghormatan. Yang kedua, berkomunikasi langsung secara kolektif pada acara diskusi, seminar, komunikasi tidak langsung dengan para pakar melalui karya-karyanya. Jadi kalau langsung ketemu, kalau ada seminar, ada apa, datang nih. Itu akan membawa inspirasi bagi kita. Ya. Lalu baca buku-buku karyanya. Ini buku saya aja yang statistik nggak pernah dibaca-baca itu. Padahal itu kalau dibaca, pernah dibaca, Pak. banyak inspirasi itu dari situ. Ya, Kau tahu itu Pak, pernah dibaca gitu? Tahu. Pernah dibaca, Pak, di awal. Lihat dari wajahnya kelihatan itu. Iya. Kalau lihat buku yang tebal itu bawaannya mual tadi, Pak. Nah, caranya gini, Pak Arwan. Caranya gampang. Kalau kita punya buku besar, jangan takut. Begitu kita ada masalah, misalnya masalah menemukan istilah taraf signifikan, gitu ya. Tidak tahu. Nah, jangan dibaca semua. Cari aja itu masalah yang berkenaan dengan taraf signifikan. Itu caranya. Jadi kita nggak takut dengan buku yang besar. Jadi per kasus. Kita dengar misalnya ada random. Random itu apa sih? Nah, buka lagi. Kita dengar ada regresi. Regresi itu apa sih? Buka lagi. Jadi tidak melihat tebalnya, tetapi lihat dari kasusnya. Itu ya. Itu saya kasih seperti itu. Jadi jangan takut dengan tebal, Pak. Nanti buku dari saya tebal-tebal nanti. Yang ketiga, menjaga sikap ya. Ilmuwan. Karena mau tidak mau kalau sudah S2 itu masuk ilmuwan. Apalagi kita guru. Guru itu atau pendidik ya ilmuwan juga kan. Pertama jujur. Jadi nanti jangan takut kalau penelitian apa-apa jangan reka-reka tapi apa adanya. Yang penting dituliskan apa adanya. Apa yang kita peroleh, apa kejadiannya, nah itu disampaikan ya. Yang kedua harus menjaga rasa sikap ingin tahu. Jadi kalau sudah tidak peduli, udah biar aja. Nah udah tidak ada itu orang peneliti nggak begitu. Peneliti itu pasti, kenapa begini ya? Nah itu. Kok bisa begini ya? Nah itu ada rasa-rasa penasaran itu yang harus dijaga. Ya. Yang berikutnya sikap kritis. Ya, jadi kalau ada dari kalimat, dari apa, sikap kritis ini harus dijaga. Itulah seorang peneliti. Sikap objektif. Apa adanya tadi ya. Sikap ingin menyenangkan. Ya. Nah, ini sikap-sikap yang harus dijaga. Sikap menghargai kayak orang lain. Nah ini maka tertuang kalau kita mengambil pendapat orang ya harus disantumkan. Ya harus disebutkan bahwa ini pendapatnya siapa gitu. Ya. Nah itu salah satu cara menghargai karya orang lain. Lalu sikap tekun. Nah ini yang jadi hambatan kan ini ya. Ya. Ya untuk bisa tekun itu aduh apa ya. Ya ini memang harus tadi buah dari rasa penasaran itu adalah tekun. Kalau orang yang tidak punya rasa penasaran itu nggak dia tekun. Orang tekun itu orang yang punya rasa penasaran. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Nah itu pertanyaan yang agak kasarnya, agak kerasnya seperti itu. Ya. Berikutnya adalah sikap terbuka. Mau mendengarkan pendapat orang, ya. Karena di tulisan-tulisan itu akan macam-macam pendapatnya. Mungkin tulisan kita juga banyak dikritik. Nah, tugas kita adalah argumentasi, mempertahankan secara argumentatif. Tapi kalau argumentasi kita dipatahkan, ya kita terima. Ya, kita beralih kepada argumentasi yang baru. Baik, ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Wah, ini kalau materinya semua nggak akan cukup nanti dengan waktu tinggal berapa menit lagi nanti sampai ada tanda aja. Ya, siapa? Sampai ada tanda aja. Karena kalau berjam-jam kesian pulsanya juga gitu. Nah ini ya, sikap ilmiah ini yang harus dipelajari atau dipelihara oleh kita ya. Ada sikap ingin tahu ini, sikap kritisnya ini ya. Nah, ini ya. Lalu ini ada kiat lawan rasa malas. Lagi, yang tadi juga ada ya? Ya.
Ini coba sering-sering baca, itu kalimat cukup bagus. Faiza farogta fangsob. Di surat Al-Baqarah ya. Di surat Al-Baqarah itu. Apabila selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka segera kerjakan pekerjaan lain dengan sungguh-sungguh. Nah itu, pegang satu ayat ini aja lah untuk lawan rasa malas ini. Ya. Lalu harus membulatkan tekad. Tanamkan niat ingin berkontribusi dan memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi hidup kita ini kan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya itu kan khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Manusia yang lain. Iya. Mulailah menulis. Dari sekarang mulai menulis. Nggak tahu nanti terpakai atau enggak. Jangan jadi urusan. Yang penting mulai menulis ya. Paling tidak nulis begini Pak Arwan. Tulis itu kerangka tesis. Ya, bab 1 A apa, B apa itu. Tulis aja. Nanti tinggal ngisi isinya. Tinggal nyari isinya minimal begitu. Ya, sudah nulis belum? Ada yang sudah nulis belum itu? Belum, Pak. Nah, itu Belum. itu gerak cepatnya gulat. Nulis itu, nulis. Jadi disalin aja itu ya, kerangka tesis itu disalin, bab 1 apa saja, bab 2 apa saja, salin aja itu. Itu akan ada manfaatnya. Sudah ada tanda ya? Ya. Sudah ada tanda. Sudah, Pak. Ya. Gimana nih dengan Zoom ini ada manfaatnya enggak? Iya, Pak. Manfaat, Pak. Iya. Ya daripada Saya baru mulai, Pak. Baru nyoba. Ini tinggal 2 orang lagi ya yang nggak masuk ya? Bu Hani, Pak. Ini, Pak. Bu Hani dengan Bu Lia. Lia. Iya, nanti diajari. Siap. Ingat ya dari saya itu kan, kalau sudah bersentuhan dengan Pak An jangan gaptek. Lalu saya giginya ompong begini juga. Masih. Nah ini, menggali kreativitas, ini aja dilihat ya. Sebetulnya saya mengambil kunci dari ajaran yang saya yakini. Yaitu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya baca, tapi membaca itu bukan hanya membaca tulisan. Tapi membaca lingkungan alam sekitar. Membaca lingkungan tempat kerja kita. Kemarin waktu di statistik kan saya katakan begitu kan, di lingkungan tempat kerja kita ini ada apa? Ada masalah apa? Ada fenomena apa? Nah, di lingkungan masyarakat juga begitu. Dari diri sendiri bisa introspeksi, pengalaman kita waktu jadi siswa, pengalaman kita waktu jadi guru, pengalaman kita waktu diberikan tanggung jawab. Yang ada kaitannya dengan manajemen, kalau mau fokus ke situ. Lalu dari tulisan, baca sekarang jurnal-jurnal. Saya sudah kirimkan bagaimana cara mudah mengambil jurnal internasional. Sudah Pak Arwan ya? Sudah dibaca? Ada kan? Iya. Tidak hanya dibaca ya, dipraktekkan. Dipraktekkan. Kumpulkan itu jurnal-jurnalnya, kumpulkan di satu folder tertentu ya. Itu barang mahal itu. Kalau beli dolar itu. Ya. Dari saya dikasih tip itu. Jadi dengan saya tidak ada alasan tidak ada pustaka. Ya. Alasannya satu, malas saja. Kalau tidak malas sudah saya berikan. Nah, dari hasil ya habis. Halo. Ya, habis. Enggak, untuk yang tips nyari jurnal itu bisa dikirim ulang di Classroom, Pak, barangkali. Ada nggak di Classroom? Nggak ada ya? Belum, Enggak, dulu waktu kuliah aja, Pak. Waktu kuliah. Ada kalau tidak salah di Classroom. Nanti kalau tidak saya kirimkan itu. Secara praktik. Iya. Nah, siap. Oke, nanti saya kirimkan ya. Ya. Pokoknya kalau yang gratis kan kita siap. Setuju. Ya setuju aja. Ambil begitu. Ya, nanti saya lihat lagi di Classroom-nya. Karena saya punya Classroom khusus yang bimbingan dengan saya. Nah, kalau di Classroom khusus yang bimbingan dengan saya itu lengkap. Ya. Nah, kenapa tidak untuk semua? Karena nanti kalau untuk kelas bimbingan
takut juga menyinggung pembimbing yang lain. Sehingga itu khusus untuk yang dibimbing saya gitu ya. Ada. Tapi insya Allah yang penting-penting yang berkaitan dengan metodologi itu nanti saya berikan ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah membaca lalu dipikir, cermati keunikannya, kejanggalannya, kontradiksinya, ketidakjelasannya. Baru baligo, sampaikan, tulis. Hanya itu sih. Makanya kenapa walaupun tertatih-tatih saya baca menulis, sekarang juga sedang merevisi buku statistiknya. Nanti tidak ada salahnya beli yang habis direvisi juga bagus, ya. Yang statistik itu saya lagi revisi dari penampilan, dari isi, ya, dari itu sedang saya. Oke. Ya. Siapa ini? Oke, Pak Aswar. Lanjut. Masih ada waktu? Iya, Pak. Iya, Pak. Mangga. Masih ada waktu? Atau mau pertanyaan dulu? Silahkan. Boleh? Kayaknya sudah ada. Iya. Sudah ada warning lagi. Ya, berarti kita untuk komunikasi ini sampai di sini ya, ditandai ya. Sampai apa, Pak Ron? Nanti kita lanjutkan berikutnya di pertemuan berikutnya dan materi nanti insya Allah sementara saya kirim apa lewat WA dulu atau di Classroom? Classroom aja Pak. Di Classroom biar semua lihat Pak. Oke. Ya Pak. Oke, kalau begitu saya kira cukup aja dulu ya. Iya Pak. Bukan semua karena ini sudah ada yang nunggu tuh Bu Ike juga kayaknya. Dikurung di rumah malah ngajak dolan. Aduh gimana. Udah ya, dan teman yang lain dibantu pasar. Biar Sabtu yang akan datang lengkap. Siapa? Ya, ya bisa melalui WA, ketemu juga kalau udah jelas-jelas bebas corona mah ya nggak apa-apa lah ya. Oke, mudah-mudahan nanti 5 orangnya bisa nyambung semua ya. Ya Pak, siap. Insya Allah. Apa namanya? Itu saja dulu. Sampai ketemu di hari Sabtu yang akan datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bapak. Nuhun Pak. Amin.